Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Risma? Masih tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Iya. Bertemu lagi kita di akuntansi manajemen ya. Iya, betul sekali. Kali ini pertemuan keempat ya. Ya. Itu mengenai apa Bu? Jadi kita akan setelah kemarin kita ngomongin anggaran ya, perencanaan, kita akan ngomongin tentang akuntansi pertanggungjawaban. Oh gitu. Setelah kita bikin rencana, ini ada laporan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya gitu. Karena udah bikin laporan itu gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi langsung aja ya. Iya, silakan Ibu. Iya, langsung saja. Jadi untuk slide pertama, kita akan ngomongin definisi dulu. Definisi dari akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab bersangkutan. Nah, di sini nanti akan lebih jelas kalau kita udah masuk ke slide-slide berikutnya ya. Ya. Di sini tujuannya dia seperti tujuan akuntansi manajemen, dia menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Evaluasinya bagaimana? Evaluasinya dilakukan dengan membandingkan biaya aktivitas sesungguhnya dengan yang dianggarkan. Kemudian jika terjadi penyimpangan, itu akan dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas tersebut. Kemudian manajer itu nanti akan melakukan koreksi untuk mencegah terjadinya pengulangan inefisiensi yang di masa akan datang kayak gitu. Nah, di sini syaratnya untuk membentuk dan mempertahankan akuntansi pertanggungjawaban itu yang pertama ada alokasi, kemudian dan ada pengelompokan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dia si perusahaan itu harus mempunyai bagan organisasi dan harus benar-benar dijalankan. Dan yang ketiga, anggarannya juga harus jelas gitu. Nah, di sini ada 3 jenis pusat pertanggungjawaban, ada pusat biaya, pusat laba, kemudian pusat investasi. Untuk pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen itu diukur hanya dari masukannya dalam satuan moneter atau dalam dalam bentuk uang gitu ya. Nah, ini di sini dicontohkan misalkan bagian produksi gitu. Manajer produksi otomatis dia bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan dia diukurnya dari bagaimana cara dia mengendalikan biaya. Karena kan dia tidak bertugas untuk menjual kan ya. Nah, di sini contohnya itu. Kemudian untuk yang pusat laba, karena dia juga ikut menjual, maka dia juga harus diukur dari pendapatannya. Jadi nggak cuma biayanya, tapi juga pendapatannya. Di sini contohnya divisi pemasaran. Kemudian yang investasi mirip juga ya sama yang laba tadi, hanya dia ditambahkan dia juga mengatur investasi untuk memperoleh laba tambahan. Kayak gitu. Jadi dia mengatur biayanya, kemudian pendapatannya juga, kemudian dihubungkan dengan modal yang dipakai untuk investasi kayak gitu. Nah, di sini ada faktor yang mendukung tercapainya target. Jadi di sini agar ini lebih ke hal-hal yang mendukung agar anggaran itu dapat terlaksana kayak gitu ya. Jadi keteladanan, maksud keteladanan di sini adalah dari karyawan itu meneladani manajernya. Jadi misalkan nih, kita itu ngelihat kok manajernya kok dia aja serampangan gitu, dia tidak melakukan anggaran sesuai yang seharusnya. Kan kita juga sebagai misalkan dari karyawan bawah kan, ngapain ya kita susah-susah gitu. Tapi kalau manajernya itu dia sudah meneladani, dia sudah ini loh, kita straight anggarannya segini, kalau bisa kita ini lagi efisienkan lagi, otomatis akan kayak ngaruh juga ke karyawan yang lainnya. Kemudian juga yang penting lagi adalah motivasi. Nah, di sini si manajer itu juga harus bisa ngasih motivasi ke karyawannya sehingga nanti targetnya itu bisa tercapai kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting yaitu komunikasi. Seperti itu. Jadi kalau ada komunikasi yang baik itu akan membuat lancar kan kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada laporan pertanggungjawaban. Jadi laporan pertanggungjawaban itu adalah laporan yang dibikin setelah
ada rencana kemudian dijalankan. Nah, ini adalah bentuk dari pelaporan aktivitas yang sudah dijalankan. Gitu ya. Betul. Itu ada 2, laporan pelaksanaan tanggung jawab dan laporan informasi. Untuk laporan pelaksanaan tanggung jawab ini bentuknya dia lebih ke laporan-laporan realnya gimana sih biaya kayak gitu. Untuk laporan informasi ini hanya tambahan laporan-laporan yang dia itu terjadi selama periode produksi kayak gitu kan ya. Yeah. Nah, ini di sini yang sebenarnya lebih berpengaruh terhadap evaluasi jangka pendek itu yang laporan pelaksanaan tanggung jawab. Karena dengan itu kita bisa mengetahui, oh ternyata realnya tuh segini, sementara rencananya segini. Kita harus ngapain nih? Nah, kayak gitu. Jadi itu yang bisa dipakai untuk evaluasi jangka pendek. Sementara untuk laporan informasi ini ngaruhnya dia lebih ke jangka panjang. Jadi untuk perbaikan rencana strategis kayak gitu. Kalau untuk evaluasi jangka pendek dia memang kurang terlihat ininya ya, fungsinya. Oke, lanjut kita ke ketika ngomongin laporan, otomatis kita akan tertrigger bagaimana sih membuat laporan yang baik kayak gitu kan. Nah, di sini ada 9 aspek. Di sini kriteria laporan yang baik itu kalau dia ditujukan kepada pihak yang tepat. Karena di sini kita tahu bahwa akuntansi manajemen itu kan laporan per divisi beda gitu ya. Otomatis sesuai dengan laporan yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, di sini juga sama, laporan yang baik itu ditujukan kepada pihak yang sesuai. Sesuai divisi masing-masing. Sesuai informasi apa yang dibutuhkan oleh atasan. Gitu ya. Betul sekali. Kemudian konsisten juga. Jadi dia nggak boleh itu yang namanya bulan ini bikin, bulan depan nggak usah, terus 2 bulan lagi aja deh kayak gitu. Sesuka-suka kita gitu kan. Konsisten, kemudian tepat waktu juga, kemudian teratur, mudah dipahami juga, kemudian ada penjelasan yang rinci, dapat dibandingkan, bersifat analitis, dan dia harus ngasih tingkat efisiensinya. Misalkan dari rencana segini, kira-kira manajer itu optimis bisa mencapai target itu berapa persen kayak gitu. Jadi agar terlihat bahwa manajer tuh optimis nih, misalkan 95%, itu kan terlihat ini ya, agak meningkatkan motivasi gitu kan ya. Kemudian ada ini alokasi biaya. Jadi ini adalah kalau untuk biaya, contohnya misalkan biaya listrik gitu kan, dia kan tidak langsung bisa kita telusur ya. Kalau ke produk gitu, makanya ada mengalokasikan biaya. Nah, di sini tujuan dari alokasi biaya itu ada 4. Yang pertama, meramalkan dampak ekonomis dari keputusan yang dibuat. Kemudian memberikan motivasi bagi para pengelola organisasi, pengukuran pendapatan atau laba dan aktiva atau aset, kemudian penetapan harga. Jadi tujuannya ada 4 itu. Kemudian di sini ada faktor juga yang mempengaruhi pengendalian biaya. Nah, di sini kan biaya tidak hanya istilahnya kayak dilaporkan aja pelaksanaannya, tapi juga harus dikendalikan gitu. Nah, di sini sebelum kita mengendalikan biaya itu kita harus lihat ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Jadi produktivitas unit kerja, perilaku biaya, tenaga kerja, dan kekerabatan para pekerja. Jadi di sini biaya-biaya ini bisa dikendalikan cuman dari divisi itu aja. Tapi untuk yang kedua, ada biaya yang saling ketergantungan dengan departemen lain. Jadi misalkan gini, kalau misalkan saya mengurangi biaya di divisi saya, otomatis itu akan berdampak dengan biaya di divisi lain. Pengaruh gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan, karena nggak mungkin kan kita misalkan menekan biaya kita, ternyata kita merugikan divisi lain gitu. Mereka pasti akan komplain kayak gitu. Untuk yang ketiga, ada faktor lingkungan juga. Jadi tidak hanya dari faktor perusahaannya sendiri, tapi juga ada faktor lingkungannya juga gitu. Selanjutnya, kriteria untuk merancang sistem pengendalian biaya itu ada 2 selain dari jadi yang pertama itu dia harus membuat rancangan teknisnya dulu.
rancangan teknis yang kokoh dengan menetapkan sasaran yang memberi tantangan. Jadi tidak terlalu rendah tapi tidak terlalu tinggi juga gitu. Kemudian sasarannya harus realistis, dan sistem pengendalian dan laporan biaya itu memisahkan antara biaya terkendali dan di luar kendali. Jadi contohnya misalkan biaya-biaya yang bisa dikendalikan oleh manajemen, misalkan mungkin pemilihan biaya bahan baku kayak gitu kan ya. Itu kan kita bisa loh pakai bahan baku yang lebih murah kayak gitu. Tapi ada yang biaya-biaya yang di luar kendali, misalkan biaya ini naik karena inflasi, kan kita si manajer kan nggak bisa ya ngutik-ngutik inflasi kayak gitu. Jadi harus dipisahkan. Kemudian selain kita harus menyediakan satu rancangan teknik yang kokoh, si gaya dari manajemen itu juga mempengaruhi dari sistem pengendalian biaya yang efektif. Jadi si manajemen itu ikut serta dalam penetapan sasaran kegiatan. Kemudian dia yang kedua itu kepemimpinan manajer eksekutif. Jadi dia tidak hanya mengontrol bawahannya, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk melaporkan aktivitas yang udah terjadi kepada atasan gitu. Kemudian yang ketiga otomatis komunikasi yang terbuka itu akan sangat memudahkan. Dan yang keempat, pencegahan dini pelaksanaan kinerja yang tidak optimal. Jadi ketika dia sudah mulai melihat ada bibit-bibit penyimpangan atau kira-kira ini biayanya akan bengkak nih, dia harus udah mulai jeli gitu ya, agar tidak terjadi biaya yang membengkak di periode selanjutnya. Nah di sini yang selanjutnya itu ada, ini cuma contoh aja ya, contoh bagian organisasi satu perusahaan. Nah di sini slide selanjutnya itu ada contoh laporan pertanggungjawabannya. Ini saya jelaskan dari slide keberapa ini? Slide 15. Jadi dilihat dari bawah dulu. Gitu. Jadi di sini yang saya mau jelaskan adalah di sini ada laporan pertanggungjawaban dari kepala unit perakitan, kemudian kepala bagian komponen dasar, kepala bagian komponen penunjang, dan kepala bagian pekerja pabrik. Itu nanti di total, dan total 88 juta ini menjadi komponen yang akan dilaporkan oleh ini manajer atasnya gitu, di bagian mana ini, kepala unit perakitan ini. Nah kemudian itu juga akan sama dari kepala dari manajer ini kepala unit perakitan, kepala unit itu kan ada jumlah totalnya 180 juta itu, dia akan menjadi komponen laporan manajer atasnya lagi di bagian mana ini, manajer pabrikasi. Nah itu selanjutnya ke atas gitu. Jadi laporan divisinya dia akan dilaporkan di manajer atasnya lagi kayak gitu. Jadi dia jadi bagi yang direksi itu kan dia bertanggung jawabnya double gitu ya. Aku bertanggung jawab ke misalkan manajer ini juga, produksi juga ke bawah lagi kayak gitu. Nah itu, dan dia berkesinambungan, jadi jumlahnya sama antara yang di atas dengan yang di bawah. Berarti ini per divisi itu beda-beda ya Bu ya? Betul sekali. Nah kemudian di sini saya akan menjelaskan analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel, karena di sini anggaran fleksibel itu kemarin untuk yang pertemuan ketiga udah dijelaskan gitu. Jadi saya cuma akan menjelaskan dikit aja. Untuk tujuan utamanya akuntansi pertanggungjawaban itu jelas mengendalikan biaya. Nah caranya dengan membandingkan biaya real dengan biaya yang dianggarkan. Terus di sini anggaran fleksibel itu anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas sesungguhnya. Nah biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya ini dapat digunakan untuk menghitung penyimpangan, pengeluaran, dan kapasitas menganggur. Penyimpangan tersebut berguna untuk mengevaluasi kinerja departemen atau pusat biaya. Oke, jadi di sini, nah ini penyimpangan pengeluaran adalah perbedaan antara biaya sungguhnya dengan biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Jadi ini biaya sungguhnya ini dia ada selisih dengan biaya yang dianggarkan. Itu disebut penyimpangan pengeluaran. Kemudian
untuk penyimpangan kapasitas penganggur ini contohnya dia seperti apa ya? Mungkin anggaran tetap gitu ya. Iya. Atau overhead Overhead tetap kayak gitu. ya. Itu kan pasti karena dia secara perhitungannya kan nggak bisa persis gitu ya. Jadi Iya. ada selisih. Nah, selisih itu nanti ini dihitung penyimpangan kapasitas penganggur ini, kemudian nanti dia bisa dialokasikan ke biaya ke apa divisi-divisi gitu loh. Iya. Begitu. Kemudian untuk yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang di sini tuh akuntansi pertanggungjawaban ternyata selain dia punya efek positif, dia juga banyak mendapatkan kritikan. Kritikannya apa? Jadi ada dua hal. Dia mengkritik tentang perilaku disfungsional manajer, dan kemudian dia juga mengkritik tentang kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Yang pertama, disfungsional manajernya itu seperti apa? Jadi di sini ketika si perusahaan itu hanya menggunakan satu penilaian berdasarkan laporan pertanggungjawaban saja, ada kecenderungan si manajer itu mengutamakan kepentingan sendiri. Kepentingan sendirinya dalam hal seperti apa? Dia hanya memusatkan perhatian itu pada pencapaian anggaran. Jadi dia fokusnya tuh cuma target itu doang gitu. Dan dia memusatkan perhatian pada target jangka pendek. Jadi misalkan aku gimana caranya aku dapat bonus pada anggaran yang sekarang gitu. Aku nggak peduli kalau misalkan tahun depan kayak gimana gitu, terserah, yang penting aku dapat bonus kayak gitu. Berarti mementingkan jadi pribadi. Betul sekali. Karena memang yang dinilai hanya ini aja, laporan pertanggungjawabannya aja. Nah, di sini adalah efek, kalau ini menurut saya efek terburuk ya. Ada di poin 4, yaitu manajer yang pandai memanipulasi akan sukses. Nah, itu menurut saya sangat buruk gitu ya. Oh iya. Ini Pandai nanti pekerjaan audit nih nanti. Iya benar. Jadi kenapa kok kalau pandai materi sih nggak apa-apa, tapi dia ini pandai memanipulasi. Memanipulasi data, ya. Iya, betul untuk sekali. menguntungkan dirinya sendiri ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, ini yang kedua tadi saya yang dikritik juga itu adalah kegunaan informasi untuk manajer. Nah, di sini sebenarnya kegunaan informasi untuk manajer itu menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya dan memberikan informasi bagi manajer tentang upaya mengendalikan aktivitas bisnis itu agar lebih efisien. Jadi agar si manajer itu punya dasar untuk mengendalikan biaya-biaya yang dibawahinya kayak gitu. Cuman masalahnya di sini adalah di sini untuk penyediaan informasinya sendiri itu kan terkendala ya. Dia penggunaan ukuran aktivitas itu kan masih berdasarkan volume. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang dia tuh sebenarnya tidak terlalu ngaruh di biaya kayak gitu. Kemudian laporan yang dibuat juga, laporan pertanggungjawabannya itu terlalu ringkas seperti yang kita lihat tadi ya, kayak cuman langsung gelonggongan totalnya gitu. Aja, nggak ada betul. rinciannya. Iya, betul sekali. Kemudian datanya bersifat keuangan. Kalau misalkan kita lihat untuk manajer tingkat bagian operasi mungkin ya, yang nggak kebiasa dia melihat uang-uang seperti itu, dia nggak tahu ini hasilnya dari mana gitu, akan sulit gitu. Harus aku apain ini laporan seperti ini gitu kan, karena isinya cuma segelontor duit cuman gitu kan, totalnya aja. Betul sekali. Dan yang terakhir itu laporan itu kan butuh waktu ya. Kalau misalkan mahasiswa aja nih, kalian suruh ngerjain misalkan praktikum gitu kan, mesti nggak mungkin kan hari ini saya kasih tugas hari ini juga jadi kan, butuh waktu untuk membuat itu. Sama juga dengan untuk laporan pertanggungjawaban juga sama, dia butuh waktu ya, minimal mungkin kalau misalkan perusahaan seminggu atau sampai sebulan gitu. Dan ketika laporan jadi itu terasa akan sangat udah nggak relevan nih kayak gitu. Saya butuhnya kemarin, kenapa baru sekarang? Masalahnya sudah beda kayak gitu. Nah, kritikannya di situ kayak gitu. Oke, nah sudah selesai ya ini. Slide yang ditunggu-tunggu kosong. Udah selesai ya. Ya, betul sekali. Intinya berarti di bab 4 ini apa, Bu? Ini kita ngomongin tentang kalau yang ketiga itu perencanaan. Nah, di sini kita ngomongin tentang pertanggungjawabannya. Oh gitu. Setelah direncanain terus udah dilaksanakan gitu ya. Kemudian pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Kemudian ada yang terakhir itu saya kasih
perilaku manajemen terkait dengan laporan pertanggungjawaban ini. Jadi gitu. Positifnya apa dari manajemen, negatifnya juga Negatifnya apa? apa? Gitu. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Risma atas Oke, waktunya. iya, sama-sama. Demikian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.